Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Waigenamastu Namasidam, Om Siderastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Astungkara, pertama-tama marilah kita haturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliau kita bisa bertemu lagi di acara mimbar pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya telah hadir bersama kita seorang narasumber yang mana beliau ini juga merupakan salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, Kota Jambi khususnya, yang mana beliau juga adalah sosok panutan untuk umat Hindu yang ada di Kota Jambi. Beliau adalah Bapak Jerumangku Iwayan Widiarta, dan bersama dengan beliau pada siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang implementasi Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Om Swastiastu, Om Bapak Swastiastu. Jerumangku. Swastiastu. Kita berjumpa lagi dalam acara mimbar kali ini, Bapak Jerumangku. Siap. Nah, tema yang akan kita bawakan pada siang hari ini, Jerumangku, yaitu tentang implementasi nilai-nilai dari Trihita Karana dalam kehidupan kita, Jerumangku. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu nih, Bapak, tentang apa sih arti dari Trihita Karana itu sendiri untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Silakan, Bapak. Terima kasih. Om Swastiastu untuk para pemirsa TVRI Jambi. Temanya sangat luar biasa, pas sekali pada saat kondisi saat ini, di mana banyak sekali baru-baru ini terjadi peperangan juga baru meletus antara negara Iran dan Israel, di mana ajaran Trihita Karana ini sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk umat yang beragama Hindu saja, mungkin semua manusia yang hidup di dunia ini seharusnya memahami juga nanti apa sih Trihita Karana itu sendiri. Dan Trihita Karana ini berasal dari kata bahasa Sanskerta, yang mana Tri itu artinya tiga, Hita itu artinya harmonis atau kebahagiaan, Karana itu penyebab atau sebab. Jadi Trihita Karana itu sendiri adalah tiga penyebab terjadinya kebahagiaan atau harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama itu disebut dengan parahyangan. Parahyangan ini adalah hubungan harmonis antara manusia dengan yang menciptakan atau Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Artinya manusia ini melakukan sembahyang, atau kalau di saudara kita Muslim, sholat, dan melakukan bersih-bersih di pura, itu merupakan adalah salah satu sembah bakti manusia itu sendiri terhadap penciptanya. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widi sendiri, yang mempunyai hidup yang terutama pikiran, kelebihan akal pikiran manusia inilah, maka dia disebut makhluk paling mulia yang hidup di dunia ini. Lalu yang kedua juga disebut pawongan. Pawongan ini adalah hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, hubungan harmonis.
Kenapa dari awal tadi kita bilang dunia ini sangat membutuhkan pawongan itu sendiri. Nah, kita melihat sendiri kejadian berita viral saat ini terjadinya perang antara Iran dan Israel, di mana hubungan manusianya ini mungkin tidak terjalin dengan baik. Jadi kita ini hidup di dunia ini banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, banyak sekte, bahkan aliran-aliran. Akan tetapi dalam ajaran Hindu yang namanya Tatwam Asi itu sendiri di sini sangat diperlukan sekali, karena Tatwam Asi itu sendiri artinya saya adalah kamu, kamu adalah saya. Artinya kita ini bersaudara. Kenapa harus saling bermusuhan dan banyak lagi terjadi tragedi selain perang, mungkin rasa iri hati, rasa dengki dengan sesama makhluk hidup di dunia ini, sesama manusia. Jadi rasa toleransi mereka itu kurang, rasa empati mereka itu kurang. Itulah ajaran dalam budaya Hindu Bali sendiri disebut dengan pawongan, ini adalah hubungan manusia dengan manusianya. Lalu yang ketiga disebut juga, yang ketiga ini palemahan. Palemahan ini adalah hubungan harmonis manusia dengan alam. Yang dimaksud hubungan manusia dengan alam ini apa sih? Jadi kita harus menghormati juga alam sekitar kita ini. Contohnya jangan menebang kayu sembarangan, terus jangan membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan banjir. Itu adalah hubungan palemahan. Karena palemahan ini untuk manusia hidup sendiri ketika melakukan penebangan, melakukan pembuangan sampah, itu akan merugikan diri manusia itu sendiri juga. Timbullah banjir, timbullah longsor. Jadi pada dasarnya intinya bahwa palemahan ini juga sangat diperlukan. Artinya bukan hanya palemahannya aja. 3 dari Trihita Karana ini betul-betul harus sinkron, betul-betul harus dijalankan agar kita hidup di dunia ini mendapatkan yang namanya harmonisasi tadi. Baik, Juru Bangku. Tadi Trihita Karana adalah 3 cara untuk mendapatkan keharmonisan seperti itu ya, Juru Bangku. Baiklah, Juru Bangku, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, kita mau iklan dulu sejenak, Juru Bangku. Baiklah, pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Bapak Wayan Widiarta, Bapak Jero Mangku. Setelah tadi Bapak Jero Mangku kita udah membahas tentang arti dari Trihita Karana itu sendiri dan juga apa sih yang ada di dalam konsep Trihita Karana itu tadi, dan sudah Bapak Jero Mangku jelaskan dengan detail banget tadi ya Bapak Jero Mangku ya. Nah, sedikit Bapak Jero Mangku, itu kan apalagi kita di dalam era yang sekarang nih sudah sangat modern, itu gimana sih, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai dari ajaran-ajaran Trihita Karana khususnya untuk kita nih yang berada di era modern dan hidup di perkotaan seperti ini, Bapak Jero Mangku. Silakan Bapak. Bagus sekali ya pertanyaannya. Dalam kehidupan dunia modern ini memang susah sekali kita mengajarkan apalagi namanya anak-anak untuk menerapkan Trihita Karana ini. Mereka sudah merasa dunia ini seperti di genggaman. Apalagi zaman sekarang sudah canggih, IT sudah luar biasa, handphone sudah bertebaran dengan harga yang terjangkau. Jadi anak-anak ini kalau kita
berikan wawasan pengetahuan, mereka lebih cinta dengan HP daripada omongan apa orang-orang tua yang memberikan pelajaran kepada anak-anak. Memang sangat luar biasa, terutama kita harus memberi kepada anak-anak ini atau anak-anak muda yang tentunya dari anak-anak dini harus diberikan pelajaran, diberi waktu untuk sebuah HP atau permainan mereka, diberikan waktu jangkanya berapa, mungkin 1 jam sudah selesai dalam sehari, apa dalam sebulan itu berapa jam perkiraan gitu, agar mereka lebih fokus lagi memperhatikan ajaran Trihita Karana ini, karena ini sangat penting sekali untuk kedepannya. Jika ini tidak diterapkan di kondisi anak-anak dini sekarang ini, akan berbahaya nantinya, karena itu imbasnya ke manusianya sendiri. Contoh saja seperti kita seumpamanya sewaktu jamnya sembahyang atau berbakti atau mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita sebut tadi parahyangan itu, ketika mereka memegang suatu mainan atau HP, kalau tidak kita berikan nasihat atau kita dengan cara yang lain, mereka akan lupa dengan hal-hal itu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya dari dini semestinya dari pihak sekolah juga, pendidikan, dari pihak lingkungan, orang tua juga harus lebih berperan aktif di situ untuk memberikan suatu permainan atau memberikan jangka waktu untuk mereka bermain. Karena anak-anak ini kalau dibiarkan, mereka lupa dengan segala kewajiban mereka. Begitu juga tentang bagaimana menghormati, yang kedua menghormati manusia dengan manusia. Itu perbedaan manusia ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak yang dini ini, agar mereka menghormati. Mereka harus lebih paham bahwa walaupun mereka berbeda suku, bangsa, agama, tapi mereka harus kita tanamkan lagi ajaran Tattwam Asi yang betul-betul bisa mendarah daging di mereka. Lalu bagaimana mereka kita ajarkan juga mencintai alam ini dengan cara mungkin mengajak mereka rekreasi ke daerah-daerah pegunungan atau melihat-lihat ke kebun binatang, bahwa kita juga di sana mempunyai ajaran ahimsa, dilarang membunuh, terkecuali memang untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Artinya kita dilarang mengeksploitasi binatang itu atau tumbuh-tumbuhan yang artinya nanti sebagai rumah kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi dengan cara mengajak menanam kembali pohon, bibit pohon, itu juga termasuk salah satu cara mengajarkan anak-anak agar mereka bisa menjalankan ajaran Trihita Karana. Baik, Bapak Jermangku. Dari yang saya tangkap sih dari Trihita Karana ini itu hubungan antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama kita, dan juga kita dengan alam semesta ini, Jermangku. Seberapa penting sih kita harus menghargai, seberapa penting sih kita harus mengamalkan ajaran yang ketiga, yaitu kita harus mencintai alam sekitar kita, Jeromangku. Karena apa? Karena kan kalau kita mencintai Tuhan kita itu harus, Jeromangku. Yang kedua kita harus mencintai sesama manusia. Nah yang ketiga, Jeromangku, seberapa pentingkah, seberapa haruskah kita mencintai alam kita ini sendiri? Ya, sangat penting sekali ya, karena kita hidup di alam ini, kita makan dari alam ini, kita bermain juga di alam ini. Ketika alam ini kita rusak, maka kehidupan sudah, ya kita tahu sendiri, ketika terjadi banjir kita disusahkan juga. Artinya yang namanya menjaga jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon sembarangan. Lalu kita juga harus menjaga seluruh binatang, yang artinya karena itu juga termasuk
kebutuhan hidup manusia, untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi kita ambil seperlunya saja, jangan berlebihan. Tapi manusia ini kan bahasanya karena nafsu tadi, rakus, timbul ngambil sedikit kurang, pengennya banyak, pasti gitu. Seperti contoh kalau kita di Bali Jero Mangku mungkin ada yang pohon-pohon besar dikasih apa kain-kain Iya, kain gitu ya Jero hitam. Mangku ya. Iya. Itu salah satu mungkin contoh implementasi untuk menjaga alam mungkin Jero Mangku ya. Betul ya, karena kita juga menghormati pohon, karena pohon itu juga simbolnya tempat kita berteduh. Pohon juga digunakan untuk membuat rumah segala macam, tapi dengan yang dipilih, jangan sembarangan. Itu artinya termasuklah masyarakat khususnya di Bali yang memang mempelajari dan ajaran Trihita Karana ini dan menjalankan, yaitu tadi salah satu pohon diberikan kain, kebanyakan kalau kita lihat itu kainnya berwarna hitam dan putih. Artinya begitu kita masuk ke Bali aja kita tahu hitam dan putih itu sudah ada dua. Ya kita ini selalu punya sifat dua yang terutama jahat dan baik gitu. Jadi untuk itu kita selalu ingat. Kita harus selalu ingat dengan itu. Jadi pohon ini benar-benar sangat-sangat melindungi manusia sendiri. Baik Jero Mangku. Sedikit ini Jero Mangku. Tadi kita sudah ulas dari apa sih pentingnya Trihita Karana itu sendiri. Nah, sebagai khususnya generasi muda ini Jero Mangku, apa sih yang seharusnya generasi muda ini lakukan untuk mengimplementasikan atau setidaknya untuk gimana sih dia mengetahui atau menggunakan Trihita Karana ini dalam kehidupan sehari-hari untuk generasi-generasi muda? Ya, generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa ini, penerus kehidupan yang ada di dunia ini. Seharusnya mereka juga betul-betul menjaga alam ini, terutama alam. Kalau urusan kepercayaan ke Tuhan itu urusan agama masing-masing. Jadi yang terutama hubungan manusia dengan manusianya hingga tidak terjadi ini harus terjadi seperti perang saat ini terjadi, perkelahian segala macam. Lalu yang terutama lagi yang ke alamnya mereka harus menjadi pelopor untuk menanam bibit pohon, lalu menjadi pelopor untuk agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu kurang lebih. Berarti generasi muda ini juga harusnya bisa menjadi pelopor untuk mengajak rekan-rekannya, mengajak ya setidaknya mengajak untuk generasi muda lainnya untuk melindungi dan mencintai alam ini Jero Mangku. Betul ya. Juga untuk saling menghargai antara manusia sesama manusianya, dan juga yang pastinya mengajak untuk selalu ingat kepada Tuhannya, begitu Jero Mangku ya. Iya, betul. Ya, baik Jero Mangku. Dari ulasan kita tadi Jero Mangku, banyak sekali yang bisa kita petik Jero Mangku, yaitu kita sebagai umat Hindu khususnya harus selalu ingat kepada Tuhan kita. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita juga punya sesama yang untuk dicintai. Yang ketiga juga kita harus selalu ingat kepada alam kita Dan sendiri. isinya. Ya, baik Jero Mangku, tidak terasa Jero Mangku kita sudah banyak berbincang di acara mimbar pada kali ini. Kita tutup acara mimbar kali ini. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan narasumber kami. Semoga apapun yang kami berikan, apapun yang kami sampaikan menjadi buah karma yang baik untuk kita semua. Dan kami berdua memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kami menyampaikan. Kami akhiri mimbar kali ini dengan para Masanti.
Om Santi 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 Om.